Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para viewers dan kawan-kawan sekalian? Sudah lama ya kita nggak ketemu, kita nggak saling tegur sapa, dan kita nggak saling lihat lagi. Dan di video kali ini mungkin saya nggak akan mereview sebuah bukhur ya, tetapi saya ingin memberikan tips dan trik bagaimana caranya untuk memilih bukhur yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan dan para viewers sekalian. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan utama, yakni tips dan trik bagaimana cara memilih bukhur yang baik dan benar. Kita simak yang satu ini. Oke, di sini ada 3 bukhur ya. Ada 3 bukhur. Yang pertama bukhur Al-Qatiri Oud wangi lens oud. Kedua bukhur Musofa. Ketiga bukhur Al-Qatiri Oud juga, cuman wanginya wangi sadaf. Kalau untuk wangi sadaf ini saya dapatkan dari salah satu subscriber saya yang setia mengikuti saluran saya di YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas hadiahnya ya, jauh-jauh dikirimkan dari, kalau nggak salah sih dari Ungaran, Semarang ya, dari Ungaran dikirim ke Jakarta, ke tempat tinggal saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas kirimannya. Semoga subscriber yang mengirimkan bukhur ini kepada saya dilapangkan rezekinya selalu dan dimudahkan segala urusannya. Baik, kita langsung ke pembahasan kita mengenai tips dan trik cara memilih bukhur yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan. Di depan saya 3 bukhur ini wanginya pasti berbeda. Dan tips yang pertama adalah pilih wangi sesuai kebutuhan. Bukhur ini kan wanginya macam-macam. Ada yang wanginya kalem, ada yang wanginya manis, ada yang wanginya segar, ada yang wanginya juga menyengat. Nah, kalau kita lihat atau kita buka nih ya bukhurnya, ini yang Al-Qatiri Oud yang jenis lens oud ini wanginya cenderung manis seperti mocha, atau orang bilang wanginya kayak wangi coklat. Kemudian kalau yang ini bukhur Musofa, wanginya itu seperti dupa pengantin, segar ya, cenderung segar dan kalem. Kalau yang bukhur sadaf ini wanginya cenderung menyengat. Wanginya menyengat sekali, tetapi tidak membuat indera penciuman ini risih atau nggak bikin hidung risih lah ibaratnya. Kadang ada juga orang yang kurang menyukai wangi bukhur yang menyengat sehingga penciuman atau hidungnya itu nggak nyaman. Kalau untuk bukhur sadaf yang ini wanginya cukup nyaman meskipun menyengat. Jadi hal pertama yang harus diperhatikan ketika membeli bukhur ialah jenis wangi atau aroma yang dibutuhkan. Kalau memang teman-teman itu sukanya wangi yang segar, wangi yang kalem, belilah bukhur yang wanginya segar dan kalem. Seperti contoh kayak bukhur Maslaf dari Banafa for Oud, atau beberapa bukhur lainnya pun seperti contoh nih bukhur Musofa ya. Ini kan wanginya cukup segar dan juga kalem. Silahkan saja pakai yang ini. Kalaupun teman-teman suka yang nyengat ya cari yang sesuai gitu. Ini Al-Qatiri Oud yang sadaf ini wanginya cukup menyengat ya, tapi nggak bikin risih di hidung, nyaman ini kalau dicium. Kalau suka yang manis silahkan cari bukhur yang wanginya manis. Seperti contoh bukhur yang pernah saya coba adalah bukhur Al-Khanjar dari Banafa for Oud. Kedua, untuk memilih bukhur sendiri adalah budget. Ini pasti kita perhatikan budget. Karena kalau mungkin yang baru pertama kali kenal bukhur, saya sarankan untuk jangan langsung beli yang mahal. Karena di pasaran sendiri harga bukhur untuk yang import langsung dari Arab Saudi, dari Uni Emirat Arab, itu paling murah kalaupun beli di toko itu sekitar Rp100.000.
Tapi kalau paling mahal itu harganya sekitar 250.000 bahkan lebih. Tapi kalau misalkan beli di online shop ataupun di toko online, harganya murah kalau untuk buhur impor. Paling murah sih yang saya dapetin dulu ada yang harganya 85.000. Nah, kalau buhur lokal ini tiga-tiganya kan buhur lokal ini ya, buhur Mustafa, Lakatiriut. Ini buhur lokal. Harganya juga masih masuk akal ya. Kalau ini satu toples kecil gini, ini 35.000. Kalau yang ini 50.000. Ini wajar sih harganya 50.000 karena memang wanginya enak banget. Wajar. Jadi hal kedua yang mesti diperhatikan oleh kawan-kawan saat membeli buhur adalah sesuaikan budget. Jadi kalau yang bagi baru kenal buhur, ya saya sarankan jangan beli buhur yang terlalu mahal dulu. Jangan yang buhur terlalu mahal, karena khawatirnya ya kalau misalkan udah beli mahal-mahal tapi wanginya nggak sesuai dengan ekspektasi, ya percuma. Saya dulu pernah ngalamin beli buhur mahal, udah gitu kalau sesuai dengan harapan saya, baunya juga kurang enak, terus saya buang. Jadi hal kedua yang harus diperhatikan oleh teman-teman ialah budget teman-teman, sesuaikan budget untuk membeli buhur. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kualitas. Ini juga menjadi faktor penting ya. Kualitas buhur itu penting karena semakin bagus kualitas buhur maka wanginya semakin enak gitu. Di depan saya ini buhur lokal yang saya punya ya. Kalau buhur impor tuh nanti itu urusannya belakangan. Buhur lokal yang saya punya ini alhamdulillahirabbil alamin, kualitasnya sangat bagus dan sesuai juga sih dengan harganya. Ada pula yang saya dapetin itu dulu waktu saya beli di daerah Condet, kalau nggak salah ada buhur yang harganya cukup murah 25.000 ya, kalau nggak salah bentuknya saset dan wanginya tuh enak banget dan kualitasnya juga sangat bagus. Nah, jadi kawan-kawan semua perhatikan kualitas buhurnya. Kalau kualitas buhurnya bagus, maka itulah yang dapat dipilih untuk kebutuhan kawan-kawan. Kalau kualitasnya jelek ya sebaiknya jangan. Nah, kita kadang ketipu nih sama harga. Kadang ada buhur yang harganya mahal banget tapi kualitasnya jelek. Ada yang buhurnya murah tapi kualitasnya bagus. Ada juga sih buhur yang harganya murah tapi kualitasnya juga murahan gitu. Nah, saran saya buat teman-teman kalau memang ingin mengetahui kualitas buhur, ya silahkan dibuka tutup buhurnya kalau ingin beli. Biasanya tuh pedagang-pedagang yang menjual buhur itu pasti ngasih sampel atau ngasih contoh buhur yang kita beli gitu, wanginya seperti apa gitu, wanginya enak apa enggak, kualitasnya bagus atau enggak gitu. Nah, cara yang kedua untuk menentukan kualitas buhur selain membuka tutup kemasan adalah dibakar langsung di atas mabkhoro atau arang. Ini jarang banget saya dapetin. Dulu saya pernah pergi ke Mangga 2 Square, di mana Mangga 2 Square itu salah satu tempat sentra penjualan gaharu ya, dan juga buhur. Sana banyak banget yang jual buhur bagus. Itu di uji cobanya bukan kayak gini doang. Jadi dibakar langsung di atas mabkhoronya dengan arang. Jadi pembeli tahu kualitasnya seperti apa. Jadi untuk menentukan kualitas buhur itu ada dua cara. Pertama ya membuka tutup kemasan untuk mencium wanginya. Dan yang kedua adalah membakar buhur langsung di tempat pembakaran. Tapi kalau untuk cara yang kedua ini sangat jarang dilakukan. Umumnya pasti pakai cara yang pertama. Dan kalau untuk cara pertama sendiri, saya sarankan untuk dilakukan, tapi jangan terlalu sering ya, karena memang walaupun dengan dibuka tutupnya saja, kita nggak tahu kualitasnya seperti apa gitu loh. Jadi untuk cara pertama silahkan saja dilakukan, tapi jangan terlalu sering. Kalau mau bagus, digunakan cara yang kedua. Oke, segini aja tips dan trik
cara memilih buhur yang baik dan sesuai kebutuhan teman-teman dan viewers kalian. Yang pertama pasti tadi sudah saya sampaikan. Saya tutup dulu ya, biar wanginya nggak nyebar gitu, karena ada yang tidur siang di rumah saya. Nah, ini koleksi buhur lokal saya. Alhamdulillah bagus-bagus semua. Jadi tadi ada 3 cara ya untuk menentukan tips dan trik memilih buhur yang baik dan benar. Pertama, cari wangi sesuai kebutuhan ya. Jadi wangi yang dibutuhkan teman-teman tuh seperti apa gitu. Apa senang yang segar, senang yang kalem, senang yang wanginya menyengat, ya silahkan pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuaikan budget. Kalau budget teman-teman sanggup untuk beli buhur impor yang harganya ratusan ribu, ya monggo silahkan beli walaupun masih terbilang baru mengenal buhur. Tapi kalau sudah lama mengenal ya budgetnya harus disesuaikan. Terus yang ketiga adalah pilih kualitas buhur ya, dengan 2 cara. Yang pertama, membuka segel kemasan atau dibakar langsung di tempatnya. Biasanya kalau yang menjual buhur itu umumnya pasti pakai cara yang pertama. Kalau cara kedua sangat jarang dilakukan. Oke, demikian video saya pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.